Episode 1 When the Stars Gossip dimulai bersama kita pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 di Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan. Para astronot muncul dan bersiap untuk pemeriksaan sistem, menjalankan daftar protokol keselamatan dan menunggu rekan mereka untuk menunjukkan. Mereka berada di atas GOS 10 dan ada 3 astronot secara total, salah satunya adalah komandannya, If. Kita akan kembali kepadanya nanti. Untuk saat ini, perhatian kami tertuju pada Gong Ryong. Dia cukup terasing dengan ayah mertuanya, untuk alasan yang akan kita ketahui nanti. Ini meluas kegesekan antara Choi Go-eung dan ayahnya, Choi Jae-ryong. Beberapa di antaranya diperburuk oleh kematian saudara laki-laki Go-eung, Dong-hun. Dia benar-benar menyelamatkan beberapa pekerja dari puing-puing yang jatuh. Gong Ryong adalah opjim untuk MZ Medical Center yang membayar banyak uang, 70 miliar won, baginya untuk menjadi salah satu astronot di atas kapal. Dia secara resmi dijuluki sebagai turis luar angkasa, tetapi bisa memilih lagu untuk lepas landas, jadi begitulah. Namun, dia terlalu gugup untuk menindaklanjuti ini. Misi di sini melibatkan mempelajari sampel yang terkait dengan beberapa masalah umat manusia yang belum terpecahkan, seperti demensia. Namun, itu akan terjadi di stasiun luar angkasa di mana, mungkin, cerita kita akan berlangsung. Proses peluncuran dan pemisahan berhasil, karena roket berhasil mencapai luar angkasa dan seluruh Korea menghela nafas lega. Ketika G-Force awal mendidih dan GO-10 melepaskan panel surya, Gong Ryong akhirnya muntah. Saat tetesan air mengapung ke udara, dan 2 astronot di sampingnya berusaha mati-matian untuk menghentikannya, Gong Ryong merenungkan hidupnya. Gong Ryong dibesarkan oleh bibi-bibinya, yang kita lihat cukup eksentrik dan di luar sana. Mereka bekerja di sebuah bar dan membantu membesarkannya setelah ibunya meninggal. Seringkali Gong Ryong mendapati dirinya berjuang untuk bibinya, dan berjuang untuk mendapatkan uang yang dia butuhkan untuk uang sekolah. Namun, dia mengambil uang dari beberapa di luar, menunjukkan bahwa dia adalah petarung yang kompeten dalam prosesnya, sementara Gong Ryong melanjutkan ke sekolah S dan, dengan skor CSAT yang sempurna, melonjak ke sekolah kedokteran di luar. Di sana, menjadi perawat bintang, menggunakan sihirnya sebagai bidan untuk melahirkan bayi dimanapun dia berada. Selebriti yang melahirkan bayi dan melalui serangkaian adegan montase yang lucu, kita melihat betapa dihormatinya dia dalam perannya. Inilah mengapa dia memutuskan untuk bekerja sebagai opjin. Hal ini pasti menyebabkan dia bertanggung jawab atas perawatan Go-eung sebagai dokter. Ini juga menandai pertama kalinya dia dan ketua terlibat bersama. Dia dan Gong Ryong akhirnya berpapasan setelah kecelakaan mobil dan dia tidak senang dengan pasangannya, memanggilnya karena tidak dapat dipercaya mengisyaratkan perselingkuhan. Gong Ryong memang berjanji untuk merahasiakan operasinya yang akan datang tetapi sayangnya, dia kehilangan bayinya. Ketua segera mengetahui apa yang terjadi dan marah. Dia membawa Gong Ryong ke dalam mobil dan menegurnya atas operasi. Ketua Choi tidak senang, percaya bahwa dia bertanggung jawab untuk mengakhiri garis keturunannya. Akibatnya, Gong Ryong dipecat dan lebih buruk lagi, MZ Group membuatnya sehingga dia juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain. Ketika Go-eung muncul untuk meminta maaf, Gong Ryong tidak senang, mengatakan kepadanya bahwa dia bertekad untuk membalas dendam terhadapnya dan ayahnya. Anehnya, dia memaksakan dirinya padanya dan mencium pria itu, menawarkan bentuk balas dendam yang aneh. Ternyata dia benar-benar menyukainya, tapi apakah dia benar-benar? Dari sini, pasangan itu berakhir dalam angin puyuh kecanggungan penuh nafsu, dengan kami tidak yakin apakah dia benar-benar menyukainya atau dia hanya melakukan ini untuk membalas dendam. Namun, hal yang sama dapat dikatakan untuk Go-eung. Dalam keadaan yang aneh dan bahagia ini, Go-eung memintanya untuk menikahinya. Ini membuat kita sampai saat ini, menjelaskan mengapa Go-eung dan Gong Ryong bersama, dan demikian pula mengapa ketua sangat membencinya. Kembali ke pesawat ulang-alik, ada drama besar ketika mayat beku astronot yang kita lihat sebelumnya, menghantam stasiun luar angkasa dan menyebabkan semuanya lepas kendali. Ternyata dia tidak berhalusinasi ini. Dan agar adil, nantinya, kita menemukan ini adalah Sweetsat, yang merupakan satelit yang terbuat dari pakaian luar angkasa. Komandan berhasil mengendalikan segalanya, menstabilkan pesawat sebelum membantu Gong Ryong keluar, yang memiliki jalan napas yang tersumbat. If menyelamatkan Hari, tetapi dia melukai jari-jari kakinya dalam prosesnya. Di sini,
Ada pandangan yang berkepanjangan di antara keduanya, terutama karena If baru saja menyelamatkan hidupnya. Jika itu tidak cukup drama, ada juga mantan Goeng, Kang Kangsu, yang kebetulan berada di dalam stasiun luar angkasa. Dia menghubungi Goeng dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin melepaskannya, dan dia masih akrab dengan ayahnya, yang ingin mencoba dan membuat mereka kembali bersama. Terjerat lebih jauh adalah fakta bahwa If baru saja memulai hubungan dengan seorang pria di kontrol misi bernama Park Dong-a. Sebenarnya setelan lamanya yang pecah di luar angkasa. Ketika If menunjukkan untuk memeriksa Gong Ryong, dia mengalihkan perhatian kembali ke kakinya dan mencoba membantu menambalnya karena dia masih sedikit berdarah. Gong Ryong percaya itu perlu operasi sehingga dia bekerja untuk melakukan hal itu, memasukkan jarum dan mengerjakannya. Namun, memasukkan jarum ke 0G tidak terlalu mudah dan dia berjuang untuk melakukannya, meskipun membual tentang menjadi orang yang hebat dengan hal semacam ini. Dia menganggapnya sebagai luka-lukanya sendiri tetapi, lucunya, If melakukannya pertama kali. Tanpa anestesi, itu bukan jalan yang mudah, dan If meringis sepanjang waktu, meskipun membiarkan Gong Ryong melanjutkan. Dia akhirnya berterima kasih padanya, menyuruh Gong Ryong untuk beristirahat. Sebagai jawaban, dia mengatakan kepadanya jempol kakinya luar biasa dan kemudian membiarkannya pergi. Jelas bahwa, untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan ketertarikan yang tepat untuk seseorang yang tidak menghasilkan balas dendam.